Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Ciuman mereka benar begitu panas di pagi hari ini. Ini udah malam, Dek. Sebentar lagi tokonya tutup. Nanti kalau makin malam malah nggak dapat taksi kalau hujan nggak reda. Tapi Mas nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Mas pesan sekarang. Anga hanya bisa menurut meski dia tidak tega melihat suaminya kehujanan demi dirinya. Tak lama kemudian, taksi yang dipesan Aditya telah tiba. Anga membawa belanjaannya masuk ke dalam taksi online itu. Tapi Mas Adit gimana? Anga menatap suaminya dengan sendu. Mas di belakang kamu, tenang aja. Mobil yang ditumpangi Anga mulai melaju. Anga juga terus menoleh ke belakang di mana suaminya mengikutinya dengan sepeda motor. Rasa tak tega melihat Aditya kejutan seperti itu membuat Anga ingin menangis. Itu abang apa suaminya, Neng? Tanya supir taksi yang sudah berusia paruh baya itu. Suami saya, Pak. Beruntung banget punya suami pengertian kayak gitu. Dia nggak mau istrinya kehujanan. Suaminya juga ganteng. Eneng cantik, kalian serasi. Makasih banyak, Pak. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Benar dugaan Anga tadi kalau Aditya tetap akan basah kuyup meski memakai jas hujan. Tuh kan Mas, basah semua, sendu Anga saat Aditya sudah melepas sepatunya. Nggak apa-apa, abis ini Mas mandi sekalian biar cepat hangat. Boleh Mas minta siapkan baju? Iya, biar Anga buatkan teh panas sekalian. Makasih ya, Dek. Anga mengangguk meski tak tega melihat bibir suaminya yang membiru. Meski masih tertinggal rasa kecewa di hatinya untuk Aditya. Tapi dia tetap tak tega melihat suaminya kedinginan seperti itu. Anga membawakan Aditya teh panas setelah Aditya selesai mandi dan berganti baju. Tehnya Mas, diminum dulu. Makasih, Dek. Anga merasa miris melihat jari tangan Aditya yang mengkerut karena keinginan. Aditya menggosok hidungnya yang terasa gatal dan memerah. Mas jadi flu kan sekarang. Harusnya tadi nunggu Sam. Dek, kalau nunggu reda mau pulang jam berapa? Ini udah jam 10 aja masih deras banget hujannya. Yang ada kita nggak cuma kehujanan tapi juga kejebak banjir. Aditya memegang tangan Anga, mencari kehangatan untuk tubuhnya yang mukai terasa dingin. Tapi kenapa tangan hangat Mas? Kamu demam juga? Anga menyentuh kening Aditya. Tuh kan, kesal Anga namun dia justru ingin menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena Aditya menjadi sakit seperti sekarang ini. Loh, kenapa malah nangis? Sudah lewat tengah malam Anga belum bisa memejamkan matanya. Dia masih terjaga karena merawat Aditya yang sedang demam. Berkali-kali Anga mengganti kompres di kening Aditya. Anga juga hanya memberikan penurun panas seadanya yang tersedia di rumah. Tidak mungkin juga Anga pergi keluar dini hari dalam keadaan hujan tengah malam seperti ini. Anga juga tidak tega meninggalkan Aditya sendirian di rumah. Sementara Aditya juga enggan dibawa ke rumah sakit.
Kalau sudah begini, Anga terus menyalahkan dirinya. Aditya jatuh sakit pasti karena tadi kehujanan sepanjang perjalanan pulang. Anga yang seharusnya masih acuh tak acuh pada Aditya pun menjadi luluh begitu saja. Kok belum turun juga panasnya ya? Anga bergumam dengan sedih. Kalau pagi nanti demam Aditya belum turun juga. Anga tetap harus memaksa suaminya itu untuk pergi ke dokter. Dia juga akan melarang Aditya untuk pergi ke kantor dulu besok pagi. Kenapa mas, mau minum? Tanya Anga dengan sigap saat Aditya membuka matanya. Bibir pucat Aditya dengan giginya yang menggertak itu semakin membuat Anga tak tega. Dingin dek, Aditya mengeluh membuat Anga semakin tak tega dibuatnya. Mau ditambah lagi selimutnya? Padahal Aditya sudah menggunakan selimut yang tebal. Di kamar itu tidak ada AC dan hanya kipas angin, itu pun sudah Anga matikan, tapi Aditya masih kedinginan. Peluk, Aditya meminta dengan sorot maya yang sayu. Tubuhnya begitu panas tapi Aditya merasa sangat kedinginan. Seketika Anga langsung teringat salah satu metode untuk menurunkan panas, yaitu skin to skin. Tapi apakah Anga harus melakukannya? Tapi Anga ragu dan malu. Anga berbaring di samping Aditya. Menyibak selimut tebal yang digunakan suaminya lalu masuk ke dalamnya. Aditya langsung meringsek memeluk Anga, menjadikan lengan Anga sebagai bantalan kepalanya. Menyusupkan wajahnya di dada Anga dengan tangannya yang juga langsung membelit pinggang Anga. Anga hanya bisa pasrah. Dia berbaring miring sambil memeluk kepala dan bahu suaminya yang mulai tenang kembali. Sesekali Anga juga membetulkan selimut untuk menutupi seluruh badan suaminya. Hingga Anga mulai merasakan kantuk yang begitu tak tertahan. Mungkin karena posisinya yang begitu nyaman juga, Anga mulai terlelap mengikuti suaminya. Esok hari tiba, tidur Anga terusik karena merasakan hembusan nafas seseorang menerpa wajahnya. Perlahan dia mulai mengerjapkan matanya. Selamat pagi istrinya Mas Adit, bisik Aditya yang langsung berhasil membuat Anga malu. Dia malu bukan hanya karena ucapan selamat pagi yang Aditya ucapkan, tapi karena keadaannya saat ini. Di balik selimut itu Anga dan Aditya sama polos. Tadi jam 2 malam Aditya terus menggumam kedinginan badannya menggigil. Akhirnya Anga menyingkirkan rasa malunya kemudian melepas bajunya juga baju milik Aditya. Anga hanya menyisakan dalaman bagian bawah mereka saja. Direngkuhnya Aditya kembali ke dalam pelukannya. Dengan kulit Aditya yang panas menempel sempurna pada kulitnya tanpa penghalang sehelai benang pun. Anga membiarkan dadanya terpampang di depan Aditya. Dia tak peduli lagi, toh Aditya adalah suaminya sudah pernah melihat semuanya. Tapi tindakannya itu kini menyisakan rasa malu yang begitu mendalam. Sekarang Anga tidak punya muka di depan Aditya. Anga kembali menutup matanya dan menutup wajahnya dengan selimut. Tak kuat menatap wajah Aditya yang kini tersenyum ke arahnya tanpa rasa malu sedikit pun. Kenapa ditutup? Nggak usah malu dong dek. Aditya malah menggoda istrinya yang malu.
Tadi Aditya juga sempat melihat semburat merah di wajah istrinya sebelum menutupnya dengan selimut. Padahal berkat kamu Mas jadi sembuh sekarang. Udah, Mas, sana pakai baju dulu, pinta Angga dari balik selimut. Loh yang tadi malam lepasin baju Mas siapa? Tanggung jawab dong. Mas, Angga mengeluh dengan manja. Aditya malah tertawa dengan renyah saat ini. Sepertinya pria itu sudah benar sembuh karena bisa tertawa selepas itu. Tapi makasih ya Dek, kamu udah mau merawat Mas dari semalam. Gara Mas sakit, kamu jadi perhatian lagi sama Mas. Kalau gini, Mas sakit tiap hari aja nggak apa-apa deh biar nggak dicuekin kamu lagi. Ceka, ngomong apa sih Mas? Yang ada juga berdoa yang baik minta kesehatan. Bukan minta sakit, koma. Angga masih bicara di balik selimut dengan nada yang ketus menggemaskan menurut Aditya. Demi diperhatikan sama kamu, Mas rela deh. Ngaco kamu Mas. Kalau ngomong jangan ditutup dong Dek, Mas nggak dengar. Bohong Aditya, padahal dengan jelas dia bisa mendengar ucapan Angga. Dia hanya mencari alasan saja supaya istrinya itu mau membuka selimutnya. Dia mencoba membuka selimut yang menutupi wajah istrinya. Bohong, Mas nggak bohong, ucap Aditya setelah dia berhasil membuka selimutnya. Kini dia terdiam menatap mata Angga. Wajah istrinya yang polos tanpa make up begitu cantik di matanya. Tangan Aditya terulur menyingkirkan rambut Angga yang berantakan dan menutupi sebagian wajah cantiknya. Mereka berdua saling terima menikmati momen itu. Hingga tatapan Aditya beralih pada bibir ranum milik Angga. Ingin rasanya dia kembali mencicipi manisnya bibir bagai buah yang sudah masak itu. Manis dan begitu kenyal. Aditya semakin mengikis jarak di antara mereka. Mata Angga yang lebih dulu terpejam seperti memberikan izin kepadanya. Hingga tanpa ragu lagi Aditya menyatukan bibir mereka. Meraup bibir merah muda itu tanpa menyapanya terlebih dahulu. Dengan begitu lembut dan penuh kehati-hatian, Aditya memainkan bibir Angga. Ciuman mereka benar begitu panas di pagi hari ini. Meski Angga masih merasakan bibir, lidah dan nafas Aditya terasa panas. Namun itu tak mengurangi intensnya permainan bibir mereka. Apalagi Angga yang mulai bisa mengimbangi Aditya. Terlebih kondisi tubuh mereka yang sama polos. Aditya yang semakin meringsek maju menindih tubuh Angga. Tentu memberikan sensasi yang semakin menggila baginya. Angga juga tidak tahu kapan tangan Aditya bergerilya sampai ke sana. Dia benar terbuai dengan ciuman suaminya. Aditya menjauhkan bibirnya, menatap mata sayu Angga dengan begitu dalam. Dia tahu kalau istri kecilnya itu juga merasakan hal yang sama dengannya. Mas mau lagi, boleh nggak Dek? Aditya mengunci mata Angga. Tapi Mas lagi sakit. Justru ini obat yang mujarab. Kemudian tanpa menunggu persetujuan Angga lagi, Aditya kembali menautkan bibirnya. Pagi ini menjadi hari di mana mereka berdua kembali menyatu. Benar menyatu tanpa jarak sedikit pun.
Sekarang, Wira, Dwi, Nanda, Rizky dan juga Diah berkumpul di kafe tanpa adanya Aditya lagi. Pria itu sudah memutuskan untuk benar-benar menjauh dari kehidupan para sahabatnya, yang mengancam keharmonisan rumah tangganya. Wira yang mendengar sendiri pernyataan Aditya dari sambungan telepon tentu saja sangat terkejut. Wira juga sudah tahu tentang apa yang terjadi saat malam ulang tahun Aditya. Dia jadi merasa bersalah karena mengajak Aditya membicarakan proyeknya sampai malam. Meski Aditya tak menyalahkannya, tapi tetap saja Wira merasa bersalah. Semua ini pasti gara bocil itu, sungut dia yang baru mendengar kabar dari Wira. Jangan menyalahkan Anga, lo koreksi diri lo sendiri. Aditya nggak akan kayak gini kalau lo nggak terus cari masalah sama dia dan Anga, tegur Wira. Mulai deh, lo ikutan belain dia ya. Dia tak terima jika satu persatu sahabatnya diambil oleh Anga. Bukannya belain, tapi sikap lo ini salah. Kenapa lo nggak terima banget kalau Aditya menikah sama Anga? Satu persatu dari kita juga pasti akan menikah. Terus kalau nanti Rizky dan Nanda menikah, lo juga nggak suka sama istri mereka, hak lo apa dia? Wira benar marah saat ini. Dia merasa tidak ada masalah apapun dengan Aditya dan Anga. Tapi malah hubungan mereka jadi renggang gara sikap dia dan Mayang. Terlebih Mayang yang saat ini entah di mana. Wira tak tahu keberadaannya sekarang ini. Sudah berangkat ke Rusia lagi apa belum? Sebenarnya Wira juga tidak menyukai keberadaan Mayang sejak awal. Meski Mayang juga sahabatnya, dia ingat bagaimana dulu saat Mayang meninggalkan Aditya. Gue nggak akan kayak gini kalau yang dinikahi Aditya itu Anga. Kayak nggak ada wanita lain aja. Terus siapa yang harusnya dinikahi Aditya, lo gitu? Dwi mulai bersuara setelah sejak tadi dia hanya menatap dia dengan jengah. Dia mulai muak dengan sikap sahabatnya itu. Apaan sih Lowi? Udahlah dia, gue tahu kalau dari dulu lo suka sama Adit bahkan sejak dia masih sama Mayang. Sekarang lo jadi gak suka sama Anga karena lo gak bisa dapetin Adit kan? Dia merasa gugup dan tidak bisa menjawab apapun yang Dwi katakan. Padahal sejak tadi dia terus saja bersuara dengan lantang. Apa, jadi bener dugaan gue kemarin kalau lo suka sama Aditya? Nanda tersenyum mengejek. Gila, Rizky sampai geleng menatap dia. Jadi itu alasan lo gak suka sama Anga? Tanya Wira. Kalian ngomong apa? Lo gak udah sok tah ya Wi? Gue melakukan ini semua cuma karena Mayang. Gue tahu kalau dia cinta banget sama Aditya makanya gue bantuin dia, kilah dia. Dengan cara menyakiti Anga gitu, lo gak ingat gimana dulu Mayang ninggalin Aditya gitu aja? Lo gak ingat gimana Aditya terpuruk waktu itu? Dan sekarang dengan mudahnya Mayang datang meminta Adit kembali. Gila nggak kalau kayak gitu menurut lo? Dia kembali diam. Dia tidak pernah mendapatkan intimidasi seperti itu dari Wira maupun sahabatnya yang lain. Baru kali ini dia benar dipojokkan tanpa ada yang membelanya. Satu persatu dari kita pasti akan berkeluarga dia.
Cuma gue dan Dwi aja yang kebetulan bisa menikah di antara kita. Tapi lo juga nantinya punya suami, Nanda dan Rizky punya istri. Kita nanti juga punya kehidupan sendiri. Kalian butuh privasi, kalian butuh waktu berdua dengan pasangan masing-masing. Kumpul kayak gini udah nggak penting lagi kalau kalian udah berkeluarga nantinya. Begitupun Aditya, sekarang prioritasnya bukan kita, tapi istrinya. Jadi gue mohon kita sebagai sahabatnya bisa ngerti keadaan dia, terutama lo dia. Wira kembali menatap dia dengan tajam. Kalau lo sampai buat ulah lagi, mending kita nggak usah kenal lagi. Gue juga nggak mau punya sahabat toksik kayak lo. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat di bawah meja. Dia tidak terima dengan semua yang Wira katakan tadi. Sekarang ini, bukannya dia sadar, tapi malah semakin membenci Anga. Sementara itu, Rizky dan Nanda terdiam dan merenungkan apa yang Wira katakan. Mereka mulai sadar kalau kehidupan mereka bukan hanya berpusat pada persahabatan mereka saja. Malam harinya, Wira dan Dwi bertandang ke rumah Aditya. Mereka berdua datang tentu dengan niat baik untuk meminta maaf pada Anga. Mbak Dwi, Kak Wira, Anga terkejut dengan kedatangan kedua orang itu. Malam Anga, kami nggak ganggu kalian kan? Enggak kok, ayo masuk, koma. Anga menyingkir dari pintu untuk mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Siapa dek? Aditya keluar dari arah dapur. Wira, Dwi, ngapain kalian di sini? Aditya begitu terkejut. Silahkan duduk dulu mbak. Anga memilih untuk meminta Dwi dan Wira duduk terlebih dahulu. Makasih dek, Dwi selalu tersenyum ramah pada Anga. Sorry gue datang gak kasih kabar dit. Gak apa-apa Wir, emangnya ada apa sampai kalian kesini? Bukannya gue tadi udah jelasin semuanya sama lo kalau gue gak bisa lagi kumpul sama kalian? Anga tidak tahu ternyata Aditya benar menuruti keinginannya untuk menjauh dari mereka. Justru itu dit, gue datang ke sini karena mau minta maaf sama kalian terutama sama Anga. Anga kak, kenapa Kak Wira minta maaf sama Anga? Anga malah jadi kebingungan. Anga, kami sudah mendengar semuanya dari Aditya. Termasuk yang sudah dia dan Mayang lakukan sama kamu. Kami minta maaf karena saat ulang tahun Aditya kami malah membantu dia menahan Aditya di kafe. Tapi kamu tenang aja, Aditya benar sudah tidak ada apa dengan Mayang. Selama di kafe, Aditya juga cuma ngobrol sama Kak Wira aja. Bukan sama Mayang. Jadi kamu percayalah sama suami kamu ini. Dia tidak membohongimu, dia hanya bodoh saja. Karena tidak melihat pesannya yang gagal terkirim sama kamu, terang Wira. Anga percaya sama Mas Adit kok Kak. Justru Anga yang minta maaf sama Kak Wira dan Mbak Dwi. Karena kalian sampai datang ke sini dan menjelaskan semuanya. Nggak apa-apa dek, kami hanya membantu meluruskan aja. Biar kamu nggak salah paham sama Aditya, imbuh Dwi. Iya mbak, terima kasih banyak. Makasih ya dek, karena kamu udah percaya sama mas.
Mereka saksinya kalau Mas sudah tidak ada apa dengan Mayang. Iya Mas, Angga percaya kok. Tapi, kalau Mbak Mayang memang sudah kembali ke Rusia, kenapa saat di sini Mbak Mayang malah minta Angga untuk melepaskan Mas Adit? Bukannya itu aneh? Aditya, Wira dan Dwi saling bertatapan secara bergantian. Mereka sepertinya mulai menyadari ada keganjilan pada Mayang. Kita nggak tahu apa yang sedang direncanakan dia dan Mayang. Yang penting kalian hati aja mulai sekarang. Juga jangan mudah terpengaruh oleh apapun. Kalian harus saling percaya, itu kuncinya. Iya, Kak Wira, makasih banyak. Badai sepertinya memang belum berlalu. Belum ada juga pelangi yang timbul setelah hujan di kehidupan Anga. Tapi sekarang ini Anga harus lebih kuat untuk menghadapi badai susulan yang bisa datang kapan saja. Tapi jauh di dalam lubuk hati Anga, dia berharap badai di dalam rumah tangganya tak akan datang lagi. Aditya tersenyum saat menemukan Anga di dapur setelah dia lari pagi. Di waktu yang masih begitu pagi seperti ini. Istrinya sudah begitu sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan dan bekal makan siang untuknya. Aditya perlahan mendekat tanpa suara sambil terus memperhatikan istrinya. Menurut Aditya, Anga tampak begitu cantik saat sedang sibuk seperti itu. Apalagi baju tidur tipis berbahan satin yang masih dikenakan Anga saat ini. Benar membuat jiwa kelelakian Aditya memberontak. Mas, Anga memekik karena Aditya tiba memeluknya dari belakang. Membelit pinggangnya dengan erat dan langsung menjadikan bahunya sebagai tumpuan dagu pria itu. Masak apa, Dek? Aditya suka sekali harum tubuh Anga yang baru bangun tidur dan belum mandi seperti ini. Entah karena Anga dari dulu hidup di keluarga berada dan selalu wangi setiap saat. Atau memang tubuh Anga tidak pernah memancarkan bau tidak sedap. Aditya tidak tahu, yang jelas Anga selalu wangi menurutnya. Tapi harum keringat Anga bercampur lotion yang dipakai tadi malam membuat Aditya candu. Masak nasi goreng aja buat sarapan. Kalau bekal buat Mas ada udang goreng mentega sama tumis tahu telur, ada juga salad dan buah. Mulai pintar masak istri Mas Adit ini ya. Tapi Anga nggak bisa kalau nggak sambil lihat di sosmed Mas. Ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Aditya semakin gencar menghirup aroma tubuh Anga. Bibirnya bahkan sudah jalan di tengkuk Anga. Mas, lepas dulu dong. Anga lagi masak, yang ada nggak selesai. Koma. Kesal Anga sekaligus merasa geli karena ulah suaminya. Kecupan Aditya ditambah badan Aditya yang terasa basah karena keringat itu. Justru terlihat begitu seksi menurut Anga. Nggak apa-apa, pelan aja masaknya. Masih pagi juga. Mas nggak bisa lepas nih kalau udah kayak gini. Habisnya kamu candu banget. Aditya selalu saja bisa membuat Anga tak berkutik dengan kata manisnya. Meski sudah terbiasa dibuat tersipu oleh Aditya. Tapi Anga tetap saja merasa gugup ketika diperlakukan Aditya seperti itu. Udah deh, mendingan Mas Adit mandi ter. Anga melepas spatula yang dia pegang. Dia juga mengempaskan tangan Aditya dan langsung mendekat ke wastafel.
Howek, Howek, kamu kenapa dek? Dengan sigap Aditya memijat tengkuk istrinya. Howek, Howek. Angga terus mencoba mengeluarkan isi di dalam perutnya. Kamu sakit. Angga hanya menggeleng sambil membasuh bibirnya. Dia tiba-tiba merasa lemas di seluruh badannya. Howek, Howek. Angga kembali membungkuk ke wastafel karena perutnya kembali bergejolak. Kita ke rumah sakit sekarang ya dek, kamu kayaknya beneran sakit deh. Aditya terlihat panik, apalagi wajah Angga mendadak berubah menjadi pucat. Nggak usah mas, paling juga masuk angin biasa. Tolak Angga tapi sekarang dia merasa kalau ingin menuju ke meja makan saja rasanya begitu susah. Untung ada Aditya yang memeganginya. Kalau tidak, mungkin Angga sudah ambruk dan berbaring di lantai. Masuk angin biasa gimana? Kamu pucat kayak gini dek. Aditya menuangkan minum untuk istrinya itu. Nanti juga baikan sendiri kayak mas kemarin. Mas mandi dulu, abis ini kita pergi pokoknya. Mas kan kemarin udah nggak masuk kerja karena sakit. Terus kalau sekarang ke rumah sakit, mas jadi nggak kerja lagi. Ucap Angga sambil menahan tangan Aditya yang ingin pergi ke kamar mandi. Itu urusan mas, yang penting kamu dulu, tegas Aditya tak mau dibantah. Angga juga heran kenapa dia bisa tiba-tiba seperti itu. Karena mencium bau bawang yang ditumis. Biasanya juga tidak apa-apa. Selepas itu, Aditya benar membawa Angga ke sebuah klinik terdekat. Aditya hanya ingin istrinya cepat mendapat penanganan. Mungkin kalau ke rumah sakit akan membutuhkan waktu yang lama. Makanya Aditya memilih membawa Angga ke klinik. Gimana keadaan istri saya dokter? Aditya duduk di hadapan dokter bersama Angga yang sudah selesai diperiksa. Begini Pak, menurut hasil pemeriksaan, istri Bapak dinyatakan hamil. Ah, apa dokter, hamil? Aditya benar terkejut bukan main. Sama halnya dengan Angga, dia juga tak menyangka kalau di usianya saat ini dia akan segera mempunyai anak. Tapi jujur, Angga saat ini begitu bahagia, apalagi yang ia kandung saat ini adalah anaknya bersama Aditya. Iya Pak, dan apa yang dikeluhkan Bu Angga tadi adalah gejala awal kehamilan. Namun untuk melihat keadaan janinnya di dalam, silakan bawa istri Anda ke dokter spesialis kandungan untuk mengetahui usia kandungannya. Baik dokter, terima kasih banyak. Angga merasa ada yang aneh dengan Aditya. Sejak keluar dari ruangan dokter tadi, pria itu terus terdiam. Kini sampai di tempat parkir pun Aditya masih membisu. Sikap Aditya itu tentu membuat Angga mengambil kesimpulan. Kalau Aditya tidak senang dengan kehamilannya. Raut wajah Aditya sama sekali tidak menunjukkan gurat bahagia. Seperti pria yang mendengar kabar kehamilan istrinya. Dari film dan novel yang Angga baca, seorang suami bahkan sampai menangis haru ketika mendapat kabar istrinya sedang mengandung beningnya. Tapi Aditya, Mas, Angga mencegah Aditya yang ingin menaiki motornya. Dalam, kenapa ada yang sakit? Kamu mual lagi? Angga menggeleng dengan matanya yang mulai berkaca-kaca.
Apa Mas Adit gak seneng kalau Angga hamil? Suara Angga sudah bergetar karena tangisannya. Astagfirullah dek, kenapa bilang begitu? Tapi kenapa dari tadi Mas Adit diam aja? Kenapa Mas Adit kelihatan gak bahagia seperti suami yang lain? Aditya mencakup wajah Angga yang sudah berderai air mata. Asal kamu tahu dek, Mas senang sekali. Mas bahagia bahkan ingin sekali berteriak biar orang tahu kalau sebentar lagi Mas punya anak. Tapi Mas takut kalau kehamilan ini mengganggu kamu. Kamu masih muda dan masih kuliah. Maafkan Mas yang gak sempat berpikir panjang waktu melakukannya sama kamu. Harusnya Mas menahannya sampai kamu siap, atau mungkin sampai kamu lulus kuliah. Mas takut kamu belum siap dan tidak menginginkan kehamilan ini. Mas Adit salah, Angga senang bisa hamil anak Mas Adit. Angga gak keberatan sama sekali. Angga juga gak pernah berpikir kalau kehamilan ini mengganggu Angga. Jadi kamu bahagia dengan kehamilan ini, dek? Tentu, Mas. Angga bahagia sekali. Tak peduli kalau saat ini mereka sedang ada di parkiran klinik, Aditya langsung memeluk Angga. Dia bahkan mengangkat tubuh Angga dan membawanya berputar. Mas juga bahagia, dek. Bahagia sekali. Akhirnya Mas sebentar lagi jadi ayah. Tangisan Angga tadi langsung berubah menjadi tawa bahagia. Ternyata Aditya bukan tidak bahagia dengan kehamilannya. Tapi Aditya hanya takut kalau kehamilannya akan membuat Angga terganggu. Sekarang, kita langsung ke dokter kandungan ya dek. Mas nggak sabar mau lihat anak kita. Aditya mengusap lembut perut Angga. Iya mas. Tapi tunggu, bukannya kemarin kamu bilang lagi datang bulan ya, kok sekarang bisa hamil? Aditya ingat saat Aditya membangunkan Angga untuk sholat subuh. Itu cuma alasan Angga aja karena Angga lagi marah sama Mas Adit. Picit Angga dengan menunduk takut. Ceka, kamu berani ya bohongin Mas? Aditya mencubit gemas pipi Angga. Oh sakit Mas. Angga menegang pipinya yang dicubit Aditya tadi. Tapi nggak apa-apa, kali ini Mas maafin karena Mas lagi seneng soalnya. Ayo berangkat. Nggak dimaafin juga nggak apa-apa, kan waktu itu Mas yang salah. Balas angsa tak mau kalah. Iya sayang, maafin Mas ya. Angga tak menyahut, dia terlalu malu karena Aditya memanggilnya seperti itu. Sayang, ulang Angga dalam hati sambil memegang kedua pipinya yang mengembang. Sejak pulang dari dokter kandungan tadi, Aditya tak hentinya memandangi hasil foto USG milik Angga. Padahal di sana baru terlihat sebuah titik sebesar biji kacang saja, tapi Aditya begitu menyukainya. Bagaimana tidak, itu adalah gambar anaknya untuk pertama kali. Kehamilan Angga saat ini sudah masuk 8 minggu. Berarti malam pertama mereka waktu itu langsung membuahkan hasil. Aditya juga tak menyangka kalau dia langsung bisa membuat Angga hamil. Dengan senjatanya yang baru pertama kali digunakan sepanjang 30 tahunan ini. Mau kemana, dek? Aditya menoleh pada istrinya yang bergerak ingin turun dari tempat tidur. Mau minum Mas, haus. Biar Mas ambilkan saja.
Belum sempat Anga menolak, Aditya sudah lebih dulu meloncat dari ranjang dan melesat ke dapur. Padahal Anga juga merasa bosan sejak tadi terus berada di kamar. Aditya melarang Anga melakukan apa hanya karena dokter tadi mengatakan kalau Anga harus menjaga janinnya dengan baik di trimester pertama kehamilannya itu. Ini dek, makasih mas, Anga meneguk air putih yang dibawa Aditya. Sementara Aditya kembali berbaring di sisi Anga yang duduk dengan bersandar. Pria yang sudah sangat siap menjadi seorang ayah itu juga langsung meringsek ke perut Anga. Menjadikan paha Anga sebagai bantalan kepalanya. Aditya berbaring menyamping menghadap ke perut berisi bakal anaknya itu. Halo anak ayah, sehat? Sehat di dalam perut ibu ya nak? Ayah nggak sabar pingin ketemu sama kamu. Aditya menciumi perut Anga bertubi-tubi. Bersambung.